Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ma'dah. Ma'asyiral muslimin, pecinta dakwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa pada kesempatan yang mulia ini dengan pembahasan kitab Futuhul Ghaib yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanun Aulia, pemimpin sekalian para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal pada tahun 1166 Masehi. Apa kata beliau? Ketika seorang manusia itu sadar dia tak berdaya, ketika seorang manusia itu dia sadar dengan ucapan, dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ketika manusia itu mengimani rukun iman yang 6, dia percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun taat, tunduk, patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Kata beliau, fala yara ghairu maulahu fi fi'lihi, dia hanya melihat Allah, dia hanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lihat apa yang berlaku di atas dunia ini adalah af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat bulan, yang nampak dia adalah kekuasaan Allah. Ketika dia melihat orang yang cerdas, yang nampak di sisinya adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat matahari, yang nampak kepada dia adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya melihat Allah dalam kehidupannya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, langsung dia ingat kepada Allah. Langsung dia ingat kepada Allah. Ketika Allah berikan kepada dia ujian, dia pun ingat kepada Allah. Ketika Allah berikan kepada dia kenikmatan, lalu pun dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wala yasma'u wala ya'kilu min ghairihi, yang dia dengar adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa berlarut-larut mendengarkan Al-Quran, dia bisa berlarut-larut mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih asik mendengarkan Al-Quran daripada yang lain. Tidak ada yang dia dengarkan, dia hanya mendengarkan Allah, Allah. Yang dia dengar adalah Allah. Yang ada dalam pikirannya adalah Allah, 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 Allah. Sehingga timbullah zikir di dalam hatinya, Allah, 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 Allah. Setiap saat hatinya tak pernah alpa daripada mengingat Allah. Setiap saat telinganya selalu dibisikkan dengan kalimat Allah, 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 Allah. Lalu yang ketiga, kata beliau, in basara, jikalau dia melihat, dia melihat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in alima, jika dia mengetahui, dia mengetahui itu dengan pengetahuan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa in sami'a, jika dia mendengar, itu pun dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakalamuhu sama, fakalamuhu sami'a, maka ragib, dia ingin selalu mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalam yang lain. Ketika mendengarkan kalam Allah, ketika mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya hidup, semangatnya hidup, kemudian itulah yang mengembirakan hatinya. Wali ilmihi alima, jika mengetahui sesuatu, dia pun sadar, dia mengetahui itu dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi ni'matihi tanta'im wa bi kurbatih, jikalau Allah memberikan nikmat kepadanya, lalu ia pun semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hari ini orang yang tak sadar, ketika Allah berikan kepada dia nikmat, maka nikmat itu semakin menjauhkannya kepada Allah. Sebelum Allah berikan nikmat harta, nikmat jabatan dan pangkat, dia dulu tidak berbuat maksiat kepada Allah. Tapi setelah Allah berikan yang tiga, Allah berikan pangkat, jabatan, Allah berikan harta, lalu dia pun semakin lupa kepada Allah. Dengan harta yang banyak, dengan jabatan, dengan pangkat, itulah dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tadi dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin Allah berikan nikmat, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin Allah berikan harta, semakin ia infakkan kepada Allah. Semakin Allah berikan pangkat dan jabatan, semakin banyak salat tahajudnya. Semakin Allah sibukkan dia dengan pekerjaan, maka semakin banyak dia beribadah kepada Allah. Semakin beribu-ribu, berpuluh-ribu zikirnya kepada Allah. Maka oleh karena itu, tas'at, dialah orang yang beruntung. Beruntung dia. Wa bitakribihi, beruntung dia karena dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuzayyanu wa tashrif, dan Allah menghiasi dengan kemuliaan. Dia semakin dekat dengan Allah, Allah selalu menghiasi dia dengan kemuliaan. Wa biwa'dihi taba wa sakana bihi itma'an, maka janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dia semakin tentram, membuat dia semakin tenang. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang sudah kenal betul dengan Allah, yang sudah kenal betul dengan Allah, yang sudah dekat betul dengan Allah, dan berusaha, bermujahadah agar dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita berusaha, kita akan sampai di pada derajat yang ini, barulah kita mengetahui luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita masuk pada derajat-derajat yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.